Di tengah upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Akibatnya 2 orang tewas akibat serangan tersebut. Sebuah mobil terbakar di Nabatiyah Al-Faqwa, Lebanon Selatan usai serangan udara Israel membombardir kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. 2 orang dilaporkan tewas, namun belum diketahui data kedua korban. Israel sendiri belum mengumumkan alasan penyerangan yang dilakukan di tengah upaya perdamaian Iran dan Amerika Serikat. Pemirsa, Hizbullah menegaskan tidak akan menyerah terhadap Israel meski terus diserang. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Hasim menyatakan seluruh anggota Hizbullah siap mati demi berperang melawan Israel. نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله. في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين 3 وصلنا هلأ لمحل إنه انكسر المشروع. مش معناتها أنه ما حيحاولوا بعد، مش معناتها أنه ما حيصير في مراحل أخرى، بس في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا، وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى. هذا المشروع انكسر، يعني هلأ بدهم فترة طويلة من الزمن ليرجعوا يشتغلوا، بيقدروا ما بيقدروا خلوا يجربوا حظهم، لكن عم بقول نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. دور الميدان هو الأساس، يعني لو لم تكن المقاومة في الميدان ولو لم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم الذي ملأ الدنيا بنموذجه الراقي المستعد للتضحية بالنفس والمال وإراقة الدماء وخسارة البيوت والأهل وكل شيء فقط من أجل أن يبقى واقفا يمنع الاحتلال من أن يحقق أهدافه، لو ما كان هدول موجودين بالميدان ما كنا وصلنا لهالنتيجة. Tim Mercy melakukan tinjauan langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel, Lebanon Selatan yang hancur akibat serangan Israel. Selain itu, tim Mercy juga membantu menyediakan kebutuhan mendesak bagi para pasien. Tim Mercy meninjau langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan yang terdampak serangan Zionis Israel pada hari Sabtu. Sejumlah fasilitas seperti laboratorium medis, ruang perawatan intensif atau ICU, dan area parkir mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan. Jadi bangunan ini adalah tempat praktek dokter-dokter atau supply juga barang-barang kegiatan medis diletakkan di sini, dan kemudian mereka juga banyak melakukan praktek di gedung ini. Entah kenapa diserang oleh pihak penjajah, tapi yang pasti akibat dari serangan itu juga menimbulkan banyak sekali korban yang berada di sekitar klinik ini, dan kita bisa lihat begitu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Selain itu, tim Mercy juga turut membantu petugas medis Lebanon yang menyediakan obat-obatan untuk para pasien. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Rumah Sakit Jabal Amel yang menjadi salah satu pusat layanan medis utama di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai 127 orang, dengan sebagian besar korban luka merupakan tenaga medis rumah sakit. Warga Lebanon Selatan yang mengungsi kembali ke wilayahnya masing-masing setelah Amerika Serikat Iran sepakat gencatan senjata.
Jalan-jalan menuju Lebanon Selatan mengalami kemacetan panjang oleh ratusan mobil yang dikendarai oleh warga untuk kembali ke rumah mereka. Sebelumnya warga ini mengungsi sejak Israel membombardir kawasan Lebanon Selatan dalam pusaran perang Amerika Serikat Iran. Kendati menyambut gembira adanya gencatan senjata, warga Lebanon menyaksikan gencatan senjata dapat berjalan lama. Pemirsa, di tengah perundingan Lebanon dan Israel di Washington, Amerika Serikat berkomitmen jaga kedaulatan Beirut. Sementara itu isu dukungan Iran terhadap Hizbullah akan dibahas dalam agenda terpisah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan berbicara dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu. Menurut Rubio, karena Lebanon adalah negara berdaulat, urusan internalnya akan dibahas langsung dengan pemerintah Lebanon, bukan melalui perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebelum ke Uni Emirat Arab di tengah perundingan Lebanon-Israel di Washington. Ia menambahkan isu dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon akan dibahas secara terpisah dengan pihak Teheran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel telah menjalani perundingan baru di Washington pada 23 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas sejumlah konflik kedua negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan memorandum antara Iran dan Amerika Serikat tidak termasuk rudal balistik. Sharif juga meminta negara-negara untuk tidak menerapkan standar ganda. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif usai bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad. Di depan media, Sharif menegaskan tidak ada larangan bagi Iran untuk memiliki rudal balistik. Sharif juga meminta semua pihak untuk mengizinkan setiap negara untuk melindungi kedaulatan. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang menyebut Iran tak boleh mengembangkan rudal balistik. For his sagacious leadership, there cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. Iran rutin uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran mengatakan tak ada kompromi mengenai pengembangan rudal milik mereka. Iran secara rutin terus melakukan uji coba dan demonstrasi kemampuan rudalnya sebagai bagian dari strategi pertahanan militer mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga membela program rudal Teheran selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad pada hari Selasa. Pezeshkian mendukung posisi Sharif bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak menyebutkan rudal balistik. تفاهمنامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود
اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخم می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم میزنن. دروغ بزرگی است و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمیکردن و قدرت ما رو نابود میکردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad pada hari Selasa mengatakan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran tidak memuat referensi apapun tentang rudal balistik. This MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iran side never wanted to even discuss about it. So I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran should. The MOU, which has been signed by me as a mediator, does not mention about ballistic missiles at all. Di sisi lain, Wapres AS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dalam MOU, Iran dibatasi untuk mengembangkan kemampuan rudal yang bisa mengancam negara lain. Namun kini hal ini dengan tegas dibantah oleh Iran maupun mediator Pakistan. Amerika Serikat dan Iran berbeda pendapat soal rencana inspeksi Badan Atom PBB atau IAEA ke situs nuklir Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan inspeksi nuklir Iran akan dilakukan 100%. Amerika Serikat kembali tegaskan perlunya inspeksi nuklir di Iran menyusul laporan yang bertentangan dari Teheran. Beda pendapat terkait rencana inspeksi yang akan dilakukan Badan Atom PBB atau IAEA muncul. Meski Iran dan Amerika Serikat sepakati nota kesepahaman damai akhir pekan lalu untuk akhiri perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan inspeksi nuklir Iran akan dilakukan 100%. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. Jubir Kemlu Iran Ismail Bagei sebelumnya membantah pemerintah mengizinkan IAEA melakukan inspeksi situs nuklir Iran. Bagei juga menyatakan Iran belum mengadakan pertemuan apapun dengan Dirjen IAEA Rafael Grossi. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقتنامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست. Amerika Serikat dan Iran menggelar negosiasi tidak langsung di Burgenstock, Swiss sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz hingga pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran terkait program nuklir Iran. Uni Emirat Arab meresmikan pusat medis baru di kota Gaza melalui operasi Shifaros Night 3 bagi ribuan warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak akibat serangan Zionis Israel. Di tengah kehancuran akibat perang yang masih berlangsung, operasi Shifaros Night 3 meresmikan pusat medis Emirates di kota Gaza. Fasilitas kesehatan ini dibangun untuk melayani warga Gaza Utara, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling berat sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hamas.
Sejumlah ruang pelayanan telah dilengkapi peralatan medis modern, perlengkapan kesehatan, serta apotek dengan stok obat-obatan yang memadai. هذا المركز على العديد من الأقسام، يحتوي على قسم للمختبر والأشعة، سيعتني بحالات الأطفال والأمراض الجلدية المنتشرة في قطاع غزة نتيجة البيئة المحيطة من خيام وردم وبيوت مهدمة. سنقدم خدمة صيدلية متكاملة نختص بها بالأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة يعاني المريض جدا في الحصول على أدويته، بعض المرضى يمشي مسافة 2 و3 كيلومتر. اليوم يمتلك المركز عيادة طبية متنقلة، ستتوجه هذه العيادة إلى مراكز الإيواءات ومخيمات النزوح، تقدم الخدمة من لم يستطع أن يصل إلى مركز الإمارات، وعدا أن مركز الإمارات سيصل إليه ويقدم الخدمة الطبية المناسبة إليه. Pusat medis di kota Gaza ini merupakan fasilitas kedua yang dibuka dalam program kemanusiaan tersebut. Setelah sebelumnya, pusat serupa diresmikan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Pihak pengelola berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di Gaza dan membantu meringankan penderitaan warga yang telah berbulan-bulan hidup di tengah konflik dan krisis kemanusiaan. YLBHI meminta Kapolri, khususnya Divisi Propam, untuk mengusut dugaan oknum polisi yang memberikan uang kepada perwakilan mahasiswa. Ya pemirsa, informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Today.